Soal teori yang pertama, apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum? Jelaskan contoh-contoh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah pedoman, standar, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan mereka. Contohnya, prinsip periode akuntansi, yaitu perusahaan membuat laporan keuangan laba rugi setiap bulan untuk mengetahui kinerja keuangannya. Soal yang kedua, bagaimana cara menghitung nilai wajar dari aset tetap? Jelaskan konsep-konsep yang terkait. Cara menghitung nilai wajar aset tetap yaitu dengan yang pertama, identifikasi aset. Yang kedua, pilih metode penilaian yang sesuai. Yang ketiga, kumpulkan data. Yang keempat, analisis dan hitung. Yang kelima, sajikan hasil penelitian. Konsep yang terkait yaitu harga pemasukan dan pengeluaran, kondisi pasar, dan pelaku pasar. Soal yang ketiga, apa perbedaan antara metode biaya historis dan metode nilai wajar dalam menilai aset tetap? Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode biaya historis adalah mencatat aset pada harga beli aslinya, sedangkan metode nilai wajar adalah mencatat aset pada harga yang diperoleh jika dijual di pasar saat ini. Kelebihan biaya historis adalah sederhana, mudah diterapkan, dan dipahami. Kekurangannya adalah tidak akurat dan mungkin tidak memberi nilai ekonomi yang sebenarnya. Kelebihan nilai wajar mencerminkan kondisi pasar, kekurangannya nilai aset berubah-ubah dan membuat laporan keuangan tidak stabil. Soal yang keempat, jelaskan konsep amortisasi dan cara menghitungnya untuk aset tidak berwujud. Amortisasi adalah proses alokasi biaya perolehan aset tidak berwujud menjadi beban selama masa manfaat ekonomisnya. Rumusnya, beban amortisasi periode sama dengan biaya perolehan aset tidak berwujud bahagi masa manfaat ekonomis. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan liabilitas jangka panjang? Jelaskan contoh-contoh. Liabilitas jangka panjang adalah utang perusahaan yang pelunasannya jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya, hutang bank dan sewa pembiayaan. Soal praktik yang pertama, sebuah perusahaan membeli mesin seharga 100 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Hitunglah biaya penyusutan tahunan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan mesin, harga perolehan mesin sama dengan 100 juta. Umur ekonomis sama dengan 5 juta. Jadi rumusnya, biaya penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan mesin bahagi umur ekonomis. Biaya penyusutan tahunan sama dengan 100 juta bahagi 5 tahun sama dengan 20 juta. Soal yang kedua, sebuah perusahaan memiliki aset tetap berupa bangunan dengan nilai wajar 500 juta. Hitunglah nilai wajar aset tetap tersebut jika perusahaan menggunakan metode nilai wajar. Nilai aset tetap berupa bangunan adalah 500 juta. Tidak ada perhitungan tambahan untuk nilai itu sendiri karena angka tersebut adalah hasil penilaian. Soal yang ketiga, sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa obligasi dengan nilai nominal 100 juta.
dan bunga 10% per tahun. Hitunglah biaya bunga obligasi per tahun. Biaya bunga obligasi per tahun. Rumusnya, biaya bunga obligasi per tahun sama dengan nilai normal obligasi kali tingkat bunga biaya bunga obligasi per tahun. Biaya bunga obligasi per tahun sama dengan nilai nominalnya 100 juta kali tingkat bunganya yaitu 10%, sama dengan 10 juta. Soal yang keempat, sebuah perusahaan memiliki aset tidak berwujud berupa paten dengan umur ekonomis 10 tahun. Hitunglah amortisasi tahunan menggunakan metode garis lurus. Amortisasi tahunan paten menggunakan metode garis lurus. Umur ekonomis paten adalah 10 juta. Biaya perolehan diasumsikan X karena tidak disebut dalam soal. Jika kita asumsikan misalnya biaya perolehan 50 juta, maka amortisasi tahunan sama dengan biaya perolehan paten yaitu 50 juta bahagi umur ekonomis yaitu 10 juta sama dengan amortisasi tahunannya adalah 5 juta. Soal kasus yang pertama, sebuah perusahaan ingin menilai aset tetapnya menggunakan metode nilai wajar. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan atau bagaimana cara menghitung nilai wajar aset tetap. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu: pertama, identifikasi aset yang akan dinilai. Kedua, pilih teknik penilaian yang tepat. Ketiga, kumpulkan data yang relevan. Keempat, lakukan penghitungan nilai wajar. Kelima, dokumentasi proses dan hasil. Yang keenam, hasil. Soal yang kedua, sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa pinjaman bank dengan bunga 12% per tahun. Jelaskan cara menghitung, bagaimana bunga pinjaman, dan bagaimana cara mencatat dalam jurnal. Cara menghitungnya dengan kita lakukan rumus biaya bunga sama dengan pokok pinjaman kali tingkat bunga per periode bunga. Bunga 12% per tahun. Contoh, saldo pokok pinjaman 100 juta. Maka biaya bunga per bulan adalah 100 juta kali 1% sama dengan 1 juta. Soal analisis yang pertama, analisislah bagaimana metode biaya historis dan metode nilai wajar dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, biaya historis memberi kestabilan nilai aset tetap tetapi bisa menyesatkan investor jika nilai pasar berubah. Yang kedua, nilai wajar memberi informasi relevan. Soal yang kedua, analisislah bagaimana liabilitas jangka panjang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh liabilitas yang jangka panjang kinerja keuangan. Pengaruh positifnya dapat mendanai ekspansi dan investasi. Pengaruh negatifnya menurunkan laba bersih dan meningkatkan beban bunga. Soal mandiri, dua soal materi, 1 soal hitungan. Soal pertama, tuliskan perbedaan sewa pembiayaan dengan sewa operasi. Sewa pembiayaan yaitu penyewa menanggung resiko dan manfaat pemiliknya, sedangkan sewa operasi adalah pemilik menanggung resiko dan manfaat kepemilikan. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan bunga dalam penghitungan? Apa yang dimaksud dengan bunga dalam penghitungan? Bunga
adalah penggunaan uang atau hasil yang diperoleh dari investasi. Soal yang ketiga, PT Sakura membeli peralatan senilai 80 juta pada 1 Januari, umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu. Hitunglah beban penyusutan tahunan dengan metode garis lurus. Beban penyusutan tahun sama dengan harga perolehan kurang nilai residu bahagi umur ekonomis. Harga perolehan sama dengan 80 juta. Umur ekonomis 5 tahun. Penghitungannya 80 juta bahagi 5 tahun sama dengan 16 juta.